Gitu. Dan alhamdulillah atas izin Allah saya dari mulai kecil sampai usia saya sekarang tidak pernah yang namanya menyentuh narkoba. Jadi kronologinya begini teman-teman ya. Saya ini kan boleh izin Kapolres di ceritakan kronologi. Kronologi gini, saya ini mau meeting tadinya sore sama manajemen artis saya, ada abang saya Bang Sam, Mary Hana, ada Citra, juga sama Bang Raja. Tiba-tiba asisten saya ini melihat waktu begitu luang, dia bilang, "Bang, gimana sebelum kita ke tempat meeting, ke tempat ibu saya dulu," dia bilang begitu. Ini kan ada perlengkapan di rumah nih, ada panci, ada penggorengan nggak kepake, ada pada mubazir bekarat, ini buat ibu saya. Nah, ngedengar kata ibu kan saya merasa terenyuh kan, dan saya juga melihat asisten saya ini nih selama kerja sama saya ini tidak pernah mengecewakan. Dia benar-benar orang yang jujur, ya, orang yang tulus. Makanya saya nggak nyangka kalau dia tuh terlibat narkoba gitu kan. Nah, tiba-tiba ya udah akhirnya nyampe depan gang rumahnya. Nah, dia selalu bilang kalau rumahnya tuh jauh, nggak bisa dijangkau dengan mobil, dia gangan kecil. Ya udah akhirnya saya dropin dia di situ, di tempat biasa saya dropin. Nah, saya tunggu di masjid, gitu di masjid. Itu jam 2 siang, jam 2 siang. Saya tungguin kok sampai jam 3 lama banget ini ngedrop panci penggorengan gitu. Tapi saya sama sekali nggak ada berpikir negatif kalau dia tuh sedang melakukan hal-hal yang melanggar hukum gitu. Jadi setelah dia udah nyampe jam 3 saya ingat banget tuh karena saya di situ saya wudhu, rencana mau sholat di daerah Jakarta Barat. Tiba-tiba di perjalanannya itu ada teman-teman dari kepolisian yang menyuruh saya stop. Situlah kejadiannya, seperti itu. Bisa diceritain kenapa Bang Ipul tetap melaju ke jalan? Baik, ya jadi gini, itu pertanyaan sangat bagus, karena terus terang saya merasa tidak punya salah, saya merasa tidak punya dosa, tiba-tiba ada motor sebelah kiri nyuruh saya berhenti, tapi dengan cara yang tidak baik gitu ya. Jadi saya otomatis refleksi sebenarnya gitu. Akhirnya saya tiba-tiba berpikir, walaupun memang sempat yang memberhentikan saya itu sudah menjelaskan polisi, tapi saya tidak begitu percaya gitu kan. Masa polisi seperti ini itu urusannya apa dengan saya gitu. Sedangkan semua perlengkapan lengkap, ya kan, plat nomor aman gitu kan. Saya juga nggak ada narkoba, nggak ada apa gitu. Jadi saya takut. Nah, saya di situ justru cari perlindungan, mau cari kantor polisi. Karena yang ngegedor saya ngaku polisi. Di situ makanya saya jerit. Saya bilang, akhirnya saya berpikiran negatif. Saya mohon maaf banget kepada tim dari Polsek Tambora yang saya tiba-tiba udah berpikir negatif. Saya pikir begal. Makanya saya teriak-teriak, begal, tolong ini Saiful Jamil. Sampai teriak begitu, meyakinkan masyarakat bahwa saya benar-benar dalam keadaan lagi lagi minta tolong gitu. Itu aja sih mungkin salah satu alasan saya kenapa saya terus melaju, karena saya lagi mau cari kantor polisi. Saking takutnya, padahal saya ingat gitu bahwa di ujung jalan tuh ada Polres yang begitu bagus, ada masjidnya, tapi begitu kondisi pada saat itu saya ngeblank gitu. Jadi saya cari perlindungan. Takutnya ya bukan polisi, itu aja sih yang saya khawatir. Ternyata begitu saya nyampe sini ada tulisan Polsek Tambora, saya baru tenang. Alhamdulillah benar ini polisi. Saya tadi berpikir, wah saya mau dibawa kemana nih? Wah udah berpikir, wah kayaknya saya bakal dibunuh gitu kan. Soalnya ya karena bapak polisinya nggak pakai seragam, pakai baju preman gitu, itu yang bikin saya akhirnya agak sedikit curiga gitu. Bang Jo, maksudnya abang nggak tahu barang buktinya itu adalah narkotika itu, atau nggak tahu karena nggak lihat itu dibuang? Nggak tahu dia itu terindikasi narkoba. Jadi saya nggak fokus dia buang apa, dia terlibat atau, saya baru tahu dia terlibat itu pas di sini. Oh iya, dia ngelamar kerja 1 tahun yang lalu dan kerjanya bagus, makanya saya tidak nyangka kalau dia terindikasi narkoba. Berarti selama setahun ini nggak ada kecurigaan? Tidak ada, orangnya karena baik banget. Makanya di sini saya harus harus hati-hati sekarang memilih teman, ya, memilih calon pekerja harus benar-benar selektif gitu. Karena yang saya pikir baik ya ternyata seperti ini gitu. Ini mungkin menjadi pelajaran buat saya. Udah cukup teman-teman ya, terima kasih banyak.